Anda lupa Desi itu di backup oleh pengacara Hotman Paris yang tidak pernah takut. Kemudian dibikin lagi gosip, Hotman itu anak orang miskin. Iya. Aduh, Hotman itu anak orang kaya dari Tapanuli. Gimana? Apa nih? Oke, yuk bisa. Apa? Oke. Oke, nanti nggak ada private langsung aja sih. Oke, ya Bang, Bang. Oke, Bang, menanggapi dari pihak sana yang katanya kan kemarin Bu Desire melakukan BAP di Polres Jakarta Selatan dan bertepatan di hari itu juga katanya kan pihak sana ingin melaporkan ke Polda, tapi ternyata tidak jadi. Yang katanya kabarnya ada pertemuan untuk berdamai. Benar nggak sih, Bang? Jadi gini, Desi datang ke Polres Jakarta Selatan minggu lalu sebagai kelanjutan dari laporan polisi ibunya sebagai saksi terkait dugaan tanah ibunya diambil. Itu hanya kelanjutannya, bukan laporan baru. Ya, karena hampir 200 meter Desi merasa tanah ibunya itu masuk ke dalam temboknya suaminya. Jadi itu hanya kelanjutannya. Oke. Terus mengenai soal dugaan pencurian, saya kira gini loh. Pertama kali pihak sana mengatakan yang hilang itu adalah peralatan periuk nasi, peralatan dapur. Memang sih agak sangat tidak masuk akal, ya. Tapi kemudian tiba-tiba berkembang oleh kuasa hukumnya disebutkan ada dugaan pencurian 10 miliar. Iya. Desi, Bang, bener nggak sorry Bang? Iya. Desi rada-rada tertawa geli. Desi mengatakan begini ke saya, orang kios aja satu biji pun saya nggak pernah dibeli. Kios boro-boro 10 miliar, kios aja nggak pernah dibeliin karena tidak ada satu hak properti pun atas nama dia. Terus kuasa hukumnya mengatakan surat berharga. Lagi-lagi Desi mengatakan, selama hidup saya, selama gua jadi istri, tidak pernah dibuka deposito satupun. Makanya saya kan bolak-balik bilang, kalau benar ada surat berharga deposito, ya sebutkan aja nama banknya. Sebutkan aja. Makanya saya sangat tidak mengerti itu tuduhan-tuduhan dibuat tujuannya apa? Apa motivasinya? Karena mereka masing-masing punya lemari besi terpisah, brankas terpisah, ya. Boro-boro 10 miliar toh. Si Desi bilang satu rekening bank pun dia nggak pernah dibuka rekening bersama, tapi duitnya kan dimasukin. Deposito sama sekali tidak ada. Tidak ada deposito dibuka atas nama Desi. Lu kalau tanya istri Hotman, ratusan deposito. Ya, apa lagi pertanyaannya? Bang, yang kabarnya batas waktu sampai tanggal 1 Mei kalau misalnya Ibu Desi tidak meminta maaf akan dilaporkan, itu gimana Bang? Mengenai pencurian, saya udah bilang berkali-kali, pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku pasal pencurian antara suami dan istri. Apabila, syaratnya ada dua. Apabila perkawinan tersebut tidak ada perjanjian pisah harta. Kedua, apabila tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan pisah ranjang dan meja. Dalam perkawinan Desi tidak ada perjanjian pisah harta. Tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan pisah ranjang dan meja. Artinya, sesuai pasal 367 KUH pidana tidak bisa dikenakan pasal pencurian. Saya yakinnya sesudah saya ceramah di mana-mana, baru tim kuasa hukumnya baru sadar atas pasal tersebut. Makanya akhirnya kan udah sempat konferensi pers mereka mau lapor ke Polda, tahu nggak jadi. Benar. Dan saya udah ada contoh kasus terbesar di Surabaya, Ibu Cincin, sampai Mahkamah Agung
di mana dia dilaporkan oleh suaminya, sempat dia di penjara 1 bulan. Kemudian putrinya pada saat ibunya lagi di penjara, putrinya mimpi tiba-tiba ada yang bisikin nama Hotman Paris. Saya itu cerita beneran, Serius ya, ya. Mana asli gue ini? Coba mana? Oh, ada nih. Oh iya. Akhirnya saya didatangkan ke Surabaya dan sampai Mahkamah Agung sudah menyatakan persis seperti tadi, tidak berlaku pasal pencurian kepada suami dan istri kalau tidak ada perjanjian pisah harta dan kemudian tidak ada putusan pengadilan pisah ranjang dan meja. Bukan sekedar pisah ranjang, aku sama kamu pisah ranjang kan? Iya. Harus ada putusan pengadilan. Deh. Berarti Apalagi laporan jadi itu nggak ada, jadi Bang. Berarti laporan itu nggak bisa ya, Bang? Jadi pasal itu apa pasal? Pasal 367 itu nggak ada, Bang. nggak bisa dipakai. Iya. Aku nggak tahu apakah mereka lupa atau memang hanya sekedar apa, saya nggak ngerti. Mereka lupa Desi itu di backup oleh pengacara Hotman Paris yang tidak pernah takut. Kemudian dibikin lagi gosip, Hotman itu anak orang miskin. Iya. Aduh, Hotman itu anak orang kaya dari Tapanuli. Dia di IG gue itu, berbagai orang menyaksikan pendiri perusahaan-perusahaan besar. Tapi saya tidak sombong. Saya selalu mengatakan, jangan lihat masa lalu. Pandanglah kamu dibanding aku sekarang. Pandanglah kamu dibanding aku sekarang. Hebatan mana? Ya, jangan masa lalu. Masa lalu pun saya lebih hebat. Saya anak orang kaya, tapi saya tidak pernah sombong. Dari segi karir, ayo buka karir gitu. Saya lah putra Indonesia yang 20 tahun sama pengacara bule. 10 tahun jadi asisten orang bule, 10 tahun jadi bosnya berbagai bule, dan 4 tahun di Australia bekerja di kantor pengacara yang 700 bule. Jadi, tapi memang gara-gara kasus ini, banyak orang jadi masuk TV yang sebelumnya tidak pernah masuk TV. Harusnya terima kasihlah kamu sama aku. Gara-gara aku kamu masih masuk TV. Ya, kalau Hotman udah bosan. Infotainment hampir tiap hari sama semua TV minta sama saya juga nolak melulu. Jadi jangan mengancam-mengancam di medsos. Pertama karena saya tidak takut. Dari segi ilmu super. Bang, tapi bakal damai nggak? Itulah saat Hotman Paris melawan satu peleton pengacara, tapi tetapkan tidak bergeming. Di Hotman Paris. Damai nggak sih, Bang? Bang, sebenarnya ada perdamaian. Perdamaiannya sampai sekarang tidak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan. Inti pokoknya adalah Desi tetap minta tanah ibu saya kembalikan yang dipagar. Pihak sana juga meminta dikembalikan, Bang. Tanahnya tidak pernah diambil, itu tanahnya di belakang, itu tetap punya dia. Itu ada tanah di belakang dibeli oleh suaminya, kemudian dipagar karena kalau nggak dipagar, banyak orang luar bisa masuk ke kedua rumah. Tanahnya ya diambil, tidak pernah ada perjanjian tukar menukar. Ya, Bang, tapi soal dari pihak sana minta Teman mereka, Bang, yang Begini loh. tidak meminta maaf. begini loh. Kasus ini saya kan cuma membela seorang ibu rumah tangga. Duitnya nggak seberapa. Saya kasus ini berhenti pun saya tidak masalah. Saya terlalu banyak duit klien konglomerat. Tapi Desi sangat cinta dengan gaya kualitas saya punya nasihat. Makanya tetap dia bertahan. Lagi pula, kenapa Hotman harus diganti? Ya, apa urusan apa sama mereka? Apa Hotman terlalu hebat? Coba lihat argumentasi hukum mereka. Setiap konferensi pers, aku nggak ngerti, bingung. Dulu dibilang hilang AC, hilang peralatan dapur. Seorang ibu rumah tangga membawa peralatan dapurnya, kok dipersoalin? Berangkas yang Kemudian hilang, Bang. tiba-tiba berangkas. Ada dokumen-dokumen dan uang juga. Mereka tidak berani Kalau oke, sekarang gini deh. Iya. Kalau tim kuasa hukumnya berani mengatakan ada deposito bank mana, surat berharga mana, ayo tunjukkan. Saya tantang kalian tunjukkan dalam 2 hari. Kalau itu tidak ada, cabut semua omonganmu. Kalau surat berharga, perhatikan ada surat berharganya, pasti ada perusahaannya. Kalau obligasi, pasti ada perusahaannya.
Kalau itu deposito pasti ada bank. Ayo, kalau Anda berani ngomong mengatakan ada surat berharga, ayo buktikan. Kalau ini benar berharga, kalau ini berlian-berlian ini baru benar berharga. Kalau cuma omongan, oke, sekali lagi, Bang, tapi sekali lagi. Bang, Kepada tim kuasa hukum dari Hotma Sitompul, Anda telah menggembor-gemborkan Desi mencuri. Saya hanya minta satu, kalau omongan kamu bisa dipercaya, coba sebutkan nama deposito yang dianggap hilang dari berangkas. Coba sebutkan nama surat berharga. Beranikah kau? Seorang laki-laki harus berani. Kalau betapa beraninya mengatakan ada hilang 10 miliar. Sekali lagi saya tanya, berani nggak mengatakan mana deposito bank mana? Coba Anda tanya ke dia. Kalau dia berani mengatakan deposito nomor sekian, bank sekian, gua akan jilat kakinya. Mereka bilang kalau misalnya disebutkan itu sudah menjadi masuk Tidak ada. ranah penyidikan, Bang, katanya. Tidak ada. Kalau jangankan celana dalam gua aja kalau hilang pasti gua bilangin hilang celana dalam, apalagi surat berharga. Warnanya apa gitu ya, Bang? Ya enak warnanya apa, warna kamu apa? Bang, tapi kata pihak sana titik mediasinya udah menemukan. Tidak ada. Berarti tidak benar ya, Bang, ada mediasi? Tidak ada. Sampai sekarang masih buntu, tidak ada kemajuan. Lagi-lagi ada isu lagi, pihak sana ingin banget laporan abang yang di Peradi, laporan tentang abang di Peradi untuk cepat diusut. Gimana tuh, Bang? Saya bersedia menghadapi mereka kapan dan dimanapun, walaupun saya jarang ngomong. Karena aku kalau ngomong selalu ada bukti, ada kualitas. Saya berani. Dan ingat, saya akan melaporkan mereka berempat. Saya akan melaporkan kau. Ya, ada yang bilang saya inilah, ada yang bilang saya inilah. Saya akan melaporkan. Emang lu kira gue penakut? Saya terlalu sibuk. Saya tidak mencari popularitas. Sebentar-sebentar kompresi pers. Sebentar-sebentar kompresi pers. Ngapain sih? Emang ada klien apa sih? Kalau saya sibuk mengurusi klien, ya, jadi udah apa lagi? Yang bikin buntu mediasinya apa sih, Bang? Harta gono gini belum jelas pembagiannya. Apalagi kalau bukan itu. Tapi Ya. kata Tapi pihak perceraian, sana Bang. bilang, kalau misalnya abang mundur baru bisa maju mediasinya, Nggak ada Bang. kaitan, itu cuma alasan doang. Cuma takut ya, Bang? Yang mediasi kan saya tidak itu, yang mediasi kan Ortega Sibuan. Nggak ada kaitan loh. Aku sibuk mencari dolar. Aku sibuk membeli saham di Holy Wing. Aku sibuk menjual ruko. Aku sibuk, ngapain gua urusin hal-hal kecil? Mediasi bukan urusan gua. Urusannya apa? Bang, tadi abang Ortega bilang, Sibuan, nggak ada kaitan ke gua. abang Bang, tadi soal bilang perceraian, katanya Bang. aku sibuk menjual ruko. Nanti pihak sana menganggarkan abang sudah bangkrut. Apa? Abang tadi bilang katanya aku sibuk menjual ruko. Nanti pihak sana akan bilang abang sudah bangkrut. Jawabannya ini. Bang, kalau soal perceraian, Bang. Seorang yang laki-laki bangkrut nggak mungkin berliannya 6 miliar satu. Ya, nggak mungkin beli borong. kapan, Bang? Udah gua borong saham Holy Wing. Bang, kalau untuk masalah perceraian itu Nggak mungkin harga sepatunya 60 juta. Tunjukin, Bang, kembali. Berapa, Bang? Berapa, Bang? Seorang laki-laki bangkrut nggak mungkin sepatunya 60 juta. Saya. Ya, ini nih. Udahlah jangan bikin gosip lah, nggak ada gunanya lah. Bang, Itu kan kerjaannya ibu-ibu kalau bikin gosip. Bang, tidak seiring berjalan, Bang, sambil mengurus perceraian, Bang. Apa? Tidak seiring berjalan sambil mengurus perceraian. Pelan-pelan, ya. Hmm. Itu kasus tanah itu benar-benar kuat itu. Jangan anggap remeh. Itu kasus tanahnya ibunya diambil itu kuat itu dasar pengaduannya. Hati-hati.